Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi informasi dan tips menarik. Nah, kali ini Bang Rizky kedatangan tamu nih, kawan Bang Rizky. Perkenalkan dulu Bang sama subscriber kita nih, wes. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Zulkarnain Lubis, SPI, tanggal lahirnya 27 Juli 1989. Bergabung di BMKG tahun 2017, lulusan S1 Ilmu Kelautan Universitas Riau tahun 2012. Oke. Jadi di sini Bang Zul ini kita undang untuk bagi-bagi Bang cerita, tips dan trik lah bagaimana Abang dulu SKB-nya bisa lulus wawancara Bang ya? Iya, wawancara. Wawancara. Jadi wawancara itu penting karena merupakan satu kesatuan untuk dinyatakan lulus ya Bang? Iya, betul. Oke, bagaimana informasinya? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke guys, jadi di sini Bang Zul akan ngasih tahu nih tips, trik, cara dan kira-kira gambaran SKB wawancara itu gimana, ya kan Bang? Iya, betul. Mungkin Abang bisa cerita Bang, Abang dulu tahun 2017, Ya. kebetulan instansi yang dicoba BMKG dan kebetulan SKB-nya adalah wawancara salah satunya ya. Iya. Nah itu gimana Bang, biar lulus? Ya, jadi bicara tentang tes SKB CPNS, jadi di tahun 2017 penerimaan 2017 itu kebetulan tes CPNS itu tahapannya kan administrasi, SKD atau CET, kemudian kalau sudah lolos dan di lolos ranking dia berhak ikut SKB. Nah, di BMKG sendiri SKB-nya itu dilaksanakan 1 harian penuh. Rangkaian acaranya itu ada tes psikotes, tes kebidangan dan wawancara. Nah, kalau tes psikotesnya itu biasa lah ya, kayak tes psikotes pada umumnya ada kayak lembar koran, pola gambar sama logika. Itu lebih kurang 2 jam. 2 jam ya? Iya. Psikolog tadi? Psikotes. Setelah psikotes itu tes kebidangan. Nah, kalau kebidangan ini uniknya dia tergantung background pendidikan si calon CPNS ini. Macam seperti saya ilmu kelautan, berarti kebidangannya itu pertanyaannya tentang oceanografi ataupun ilmu kelautan. Nah, seputar pertanyaannya tentang gelombang permukaan, arus, pasang surut. Jadi memang berkaitan dengan keilmuan di S1-nya seperti itu. Nah, jadi adil ya Bang ya? Ya, apa yang adil. kita punya bidang kita itu yang diuji ya? Iya, itu yang dipertanyakan atau disoalkan di dalam tes SKB tersebut. Nah, itu tesnya tertulis. Waktu 2017 itu semuanya masih tertulis. Jadi BMKG memberikan soal masing-masing dikasih waktu 1 jam untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi waktu itu ada 10 pertanyaan untuk. Jadi masing-masing prodi atau background itu mungkin beda. Nah, ini yang saya ceritakan pengalaman saya pribadi. Jadi kalau yang lulusan kelautan waktu itu dikasih 10 soal, waktu 1 jam. Itu uraian semua ataupun esai seperti itu. Nah, kalau yang lainnya mungkin kayak kimia, fisika beda lagi soalnya karena memang background pendidikannya berbeda. Nah, setelah SKB itu kita dikasih waktu break, istirahat, Isoma ya. Dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, di wawancara ini kita dipanggil satu-satu ke dalam ruangan. Jadi semua peserta ataupun yang mengikuti SKB ini menunggu di luar ruangan. Panitia sudah menyiapkan lebih kurang ada 20 meja karena memang peserta yang tes di Jakarta waktu itu sangat banyak jumlahnya, sehingga biar mungkin tidak sampai 2 hari ataupun tidak lama selesai, jadi disediakan banyak. Cuma nanti satu-satu dipanggil ke dalam ruangan. Di situ sudah menunggu 3, ada yang 3, ada yang 2 seperti itu. Nah, seperti kami waktu itu yang backgroundnya kelautan, yang mewawancara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim di Jakarta, Ibu Nelly Florida. Beliaulah yang mewawancarai yang lulusan ilmu kelautan seperti itu.
di samping itu ada orang SDM. Sepertinya sih backgroundnya psikologi, karena keterangan yang saya dapat itu melihat mimik kita ataupun melihat sikap kita selama proses wawancara, cara menjawab sikap kita itu dia tidak akan mengajukan pertanyaan, cuman dia memperhatikan dan memberikan penilaian. Nah, kalau pertanyaannya selama wawancara tidak sulit, cuman artinya gini, yang banyak diulas itu background kita, pendidikan, kemudian pengalaman kerja kalau yang sudah punya pengalaman. Kemudian waktu kuliah pas S1-nya itu dia aktifnya di organisasi apa? Karena memang sepertinya ditelusuri untuk melihat kecakapan seseorang gitu ya. Karena orang yang aktif di organisasi kemungkinan sudah mempunyai pengalaman untuk berinteraksi, berkomunikasi. Jadi punya nilai plus lah kalau dia punya organisasi selama kuliah. Artinya plusnya apa? Kemampuan dia mau jawab pertanyaan selama wawancara relatif lebih lancar sepertinya gitu ya. Dia banyak mengulas tentang itu pengalaman kerja kita. Terus seandainya kita diterima di BMKG, siap tidak diberikan beban kerja yang padat, tekanan kerja, bisa tidak bekerja dalam tim, paling seputar itu. Karena memang kita dituntut dimanapun nanti ditempatkan siap lah ya, siap, terus harus siap juga bekerja dalam tim, karena BMKG kan istilahnya apapun dimanapun dia tim, jadi tidak boleh tidak bisa kalau hanya mengandalkan kemampuan personal, boleh pengembangan diri, tapi dituntut lebih siap kerja dalam tim seperti itu. Oke. Jadi Bang, kalau misalnya nih ya, ketika kita tes wawancara itu, waktunya berapa yang dikasih tiap peserta? Apa beda-beda? Mungkin ada yang 10 menit, ada yang 15, atau semuanya rata 30 menit? Kalau mau salah durasi, relatif ya, artinya memang tidak dipatok satu orang 10 menit, 20 menit, tidak. Kalau kira-kira si pewawancara mungkin sudah merasa cukup, dia akan berhentikan. Kalau misalnya masih penasaran ataupun ada yang masih mau didalami, masih dilanjutkan pertanyaannya. Jadi karena memang di wawancara yang pertama kecakapan kita menjawab, artinya tidak selalu harus benar. Dulu nilai kejujurannya yang pertama harus dinilai si pewawancara. Berarti jujur dari diri sendiri gitu. Jangan diada-adakan jawabannya, jangan direka-reka, jujur saja apa adanya. Kemudian kalau memang disuruh menjelaskan atau menceritakan potensi diri, ceritakan saja ke apa adanya. Kemudian kelemahan pun sering dipertanyakan, kira-kira kalau dalam kerja tim apa yang nggak bisa diterima, itu kan dia ingin menelusuri kelemahan kita apa. Jawab saja, dijawab dengan jujur, artinya itu berarti punya penilaian kan. Memang semua orang tidak ada yang sempurna, tapi kan berarti dia nanti kalau kita menjawab dengan jujur itu poin plusnya banyak banget di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa jujur ya wawancara, kadang gini Bang, ada orang yang kelemahanmu apa, dia nggak mau nunjukin kelemahannya karena takut nggak lulus. Padahal sebenarnya tuh jujur kan, manusia kan ada kelemahan ya Bang ya, nggak mungkin sempurna. Oke Bang, kemudian nih untuk pada saat Abang tes wawancara itu gimana sikap untuk menjawab pertanyaan pewawancara tuh gimana? Apakah kan ada orang yang santai, dapat tiwi, atau ya formal kan kayak wawancara kerja pada umumnya? Ini gimana Bang wawancaranya? Pengalaman saya tahun 2017 kemarin, sebenarnya kita dipanggil satu-satu. Terus kan kalau tata caranya memang kalau kita sudah sampai di hadapan pewawancaranya, ya dia persilahkan kita duduk baru duduk. Selama dia belum misalnya mempersilahkan kita duduk di tempat yang disediakan, kita berdiri, dia akan mengerti, dia akan mempersilahkan kita duduk. Nah itu kan ada tata caranya lah, ataupun mungkin bisa dibilang ya attitude-nya kalau wawancara seperti itu. Nah sikap kita selama wawancara, kalau kemarin sih saya pribadi kayaknya suasananya serius tapi santai, gitu ya, relax. Tidak niat tegang kali harus begini gimana ya, karena kita wawancara pun boleh ya,
selain bahasa lisan, kita boleh memperagakan. Ibaratnya kalau kita kan misalnya biasa bicara, ngomong, entah pakai gerakan tangan ataupun memperagakan apa, sah-sah saja asal jangan melampaui batas seperti itu kan. Masih wajar lah ya, Iya, dan sopan lah pastinya. sopan, Jangan iya. teriak-teriak gebrak-gebrak meja juga kan, saking semangatnya. Iya. Kemudian Bang, pas wawancara nih Bang, Iya. ada nggak aturan khusus dari seragam, kemudian oh kamu kalau wawancara rambutnya harus rapi atau bagaimana? Karena kan ada orang wawancara karena takut ya, jadi kepalanya dibotakin atau ya biasa aja kayak rapi, yang penting rapi aja. Itu gimana? Nah, kalau itu kan penilaian, dia kan si pewawancara itu nggak akan menilai yang rambutnya gondrong nilainya sekian, yang rambutnya pantasnya rapi, botak sekian. Itu kan penilaian tersendiri. Artinya kalau kita tampilannya rapi, bagus, mungkin penilaiannya plus kan gitu. Tapi kalau memang kan kemarin itu masih rangkaian SKB, jadi masih kayak seragamnya celana hitam, kemeja putih. Formal kan standarnya seperti itu. Belum disuruh harus memakai atribut apa, tidak. Kalau misalnya yang lain-lainnya itu mengikuti saja lah, mungkinnya mau potongan rambut, mau dia pakai gelang atau pakai jam atau biar cincin atau biar misalnya itu bisa menambah kepercayaan diri dia, sah-sah saja. Tapi itu kan yang menilai kan si pewawancara. Iya, betul. Terus ini Bang, the last question ya, pertanyaan terakhir yang paling krusial. Iya. Sepenting apa wawancara ini sehingga ini sangat menentukan dari kelulusan. Jadi peran wawancara itu nilainya segimana sih sampai itu menentukan kelulusan kita? Nah, kalau di tahun 2017 itu kan porsi penilaian kelulusan itu kan dibagi dua secara garis besar, SKD sama SKB. Nah, kalau SKD itu yang cari itu kan 40%, nah SKB-nya itu 60%. Jadi di BMKG sendiri karena SKB-nya 3 item itu kan ada psikotes, kebidanan, sama wawancara. Nah, dari 60% ini kan dibagi lagi. Kebidanan itu 30%, psikotes itu 10%, wawancaranya 20%. Jadi porsi wawancaranya memang lebih besar dibanding psikotesnya. Karena orang bisa lihat psikologis orang langsung dengan wawancara ya. Iya. Kalau tulisan mungkin bisa dipelajari ya, dari buku bagaimana menjadi mendapatkan nilai terbaik dalam psikologi. Tapi kalau sudah praktek lain lagi. Iya. Jadi dia punya porsi nilai masing-masing. Jadi secara umum dia 60% SKB. SKB-nya itu tadi ada kebidanan yang sesuai background pendidikan S1-nya, psikotes sama wawancara. Oke. Kemudian Bang, kasih nih tips dan ya trik lah bagaimana menghadapi tes wawancara biar hasilnya maksimal buat penonton kita. Baik. Nah, kalau tips dari saya sebetulnya sebelum memasuki ruangan biasakan berdoa. Doa dulu tuh, berdoa. Ya, berdoa boleh. Karena memang kelancaran di dalam itu tidak terlepas dari kuasa Tuhan, gitu kan. Sebaik apapun kita persiapkan di luar ruangan, setelah satu langkah masuk ke ruangan itu bisa lupa, bisa gelagapan. Jadi senantiasa mohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi biar dalam menjawab, dalam memberikan jawaban itu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terus jujur itu yang utama berikutnya, karena memang nilai kejujuran ini sangat besar. Jawablah pertanyaan apa adanya, jangan direka-reka, jujur seadanya. Yang penting mengutamakan kejujuran. Nah, sikap perlu diperhatikan selama berlangsungnya wawancara. Bagaimana kita mendatangi wawancara, masuk ke ruangan, duduk, selama interaksi. Terus setelah selesai, bagaimana kita keluar dari ruangan, harap memperhatikan sikap yang baik dan sopan. Ya. Karena setelah sampai kita keluar ruangan, dia akan memperhatikan dan menilai seperti itu. Jadi kalau misalnya udah selesai bilang terima kasih, berdiri, ya izin pamit gitu loh. Iya. Nggak kabur gitu aja. Jangan kabur meninggalkan pulis itu kan kesan yang kurang baik sehingga mempengaruhi penilaian. Karena memang wawancara ini dia jujur saja dia subjektif. Ya, ya kan. Nah, tidak ada
indikator yang harus objektif, karena memang subjektif penilaian itu sangat besar di situ. Makanya kalau kita misalnya menunjukkan kejujuran yang baik, attitude yang baik, mudah-mudahan lah lulus. Oke guys, jadi begitulah wawancara kita sama Bang Zul tentang tips dari SKB, khususnya wawancara Bang ya. Wawancara semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa komen di bawah, subscribe, like. Jadi kalau mereka subscribe nih bisa dapat update nih Bang, update terbaru ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.